Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Setelah serangan Khozinuddin terhadap Dr. Tifa dan Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak tinggal diam. Karena ya mau bagaimana ya, beliau-beliau ini yang mendapatkan risiko, beliau-beliau ini yang menghadapi hukum, yang mana Khozinuddin mau ikut mau tidak pun akan masih banyak lawyer-lawyer yang lain yang ikut. Tetapi usaha dari Mas Roy dan Dr. Tifa itu bukan hanya dimentahkan oleh Khozinuddin, tetapi dituduh sesuatu yang saya sangat yakin itu tidak ada pada diri Mas Roy dan Dr. Tifa. Nah, makanya saya bilang ini merupakan sebuah sebuah downfall ya, kejatuhan seorang all hail yang mulia Udin. Saya katakan demikian karena seorang pengacara yang sifatnya seperti itu tidak akan mendapatkan klien. Jangankan yang bayar, pro bono saja sudah nggak bakalan mau. Kita bisa lihat nanti ke depan bagaimana karir dari Refli Harun misalkan atau Mas Abdul Ghafur Sangaji itu akan meroket setelah kasus ini. Karena mereka tahu kepentingan klien, sedangkan Khozinuddin tidak memahami kepentingan klien. Dalam pengertian kepentingan klien di sini bukan hanya keselamatan saja, bukan hanya keselamatannya saja, tapi apa yang diinginkan begitu. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa keselamatan itu bukan dalam pengertian keselamatan lepas dari kasus ini bukanlah tujuan mutlak dari Mas Roy dan Dr. Tifa. Karena jika demikian, sedari awal sudah diterima tawaran restoratif justice oleh beliau berdua ini. Tetapi kan kenyataannya tidak. Nah, jadi ini nanti akan mendengar kita istilah kamu jahat. Kamu jahat, Rangga. Itu akan keluar dari Mas Roy Suryo. Dan ada satu hal lagi ya yang ingin saya sampaikan karena ada beberapa orang yang nanya, apa yang dimaksud termul syariat itu? Termul syar'i ya, bukan termul syariat. Nah, ini kan bahasa-bahasa syar'i itu suka dipakai kedok untuk menutupi sesuatu yang memang dia itu sudah diketahui keharamannya. Nah, termul ini orang-orang yang tertipu oleh kata-kata syar'i itu akan tertipu hanya karena ada kata-kata syar'inya. Bank syariat, itu dalamnya banyak juga ribanya itu. Kemudian hotel syariat ya, karaoke syariat loh ada. Karaoke syar'i. Bagaimana? Saya katakan demikian termul syar'i karena banyak di antara Anda, maaf saya itu sayang sama subscriber saya itu ya. Sayang sekali saya itu. Makanya kenapa Khozinuddin saya bahas terus-menerus. Ya mudah-mudahan ada yang terbukakan matanya. Khozinuddin ini termul syar'i. Anda mau sadar mau tidak, mudah-mudahan setelah mendengar beberapa penjelasan ini menjadi sadar. Kenapa saya katakan dia itu termul syar'i? Karena label ya, dia itu ustadz, padahal ustadznya juga nggak tahu ustadz kelas apa itu, yang mulia Udin itu. Kemudian banyak berkumpul dengan orang-orang, ya demikianlah adanya. Secara zohir bagus-bagus tuh agamanya. Tetapi dalam hal ini minimalnya itu terbuka sekali ya, radikalisme yang ada pada diri yang mulia Udin itu. Nah, makanya saya katakan itu termul syar'i. Justru malah saya yang disangka termul. Wah, AA ini udah lembek katanya. Tuh kan, lembek lagi. AA termul. Saya ini mendoakan termul supaya binasa. Itu sehari minimal 4 kali. Minimal 4 kali. Coba lihat, itu pun yang ada di yang ada di channel saya, belum kalau lagi pengajian sendiri begitu ya, itu lain lagi. Jadi saya itu saban hari mendoakan supaya termul itu binasa. Lah kok tiba-tiba malah nuduh saya termul? Lucu pada akhirnya. Baik, ini akan banyak sekali yang akan kita saksikan, dan Jokowi itu salah memilih musuh ya. Bayangkan kemarin Jampinsus itu dapat masalah ya karena dia cari masalah dengan polisi. Baru kemudian polisi mempermasalahkan Jampinsus. Itu satu malam selesai. Permasalahan sebesar itu dengan uang ratusan miliar. Siapa ini? Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa. Permasalahan ijazah palsu ini 1 tahun lebih. Nggak selesai-selesai.
Ya, biasanya Jokowi itu begitu. Makanya kita lihat kemarin banyak sekali pasal-pasal yang disangkakan, kemudian mentah, berupaya menangkap, mentah lagi. Salah pilih lawan. Dan beliau berdua ini memang lain ya dari musuh-musuh Jokowi yang lainnya. Makanya mengerahkan semua YouTuber Nusantaranya untuk menyerang Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tapi sampai saat ini yang masih bisa melihat dengan pandangan yang jelas, asal jangan tertipu oleh termul syar'i itu insya Allah bisa melihat bahwa beliau berdua itu memang sedang berjuang begitu, dan sedikit banyak itu mewakili kita begitu ya sebagai masyarakat, atau setidaknya saya sebagai masyarakat. Baik, kita saksikan itu yang saya maksud. Roy Suryo dan Dr. Tifa itu lain ya. Jokowi salah pilih musuh, salah pilih lawan. Ini kita akan saksikan dari Madilog, sebagiannya itu membahas tentang siapa yang Mulia Udin, almarhum atau kita katakan atau apapun lah. Hosinuddin ya, oke Hosinuddin. Membahas Hosinuddin di sini, dan sebelum membahas Hosinuddin kita akan langsung loncat begitu ya. Sebelum ini ternyata Roy Suryo itu kenal dengan kakaknya Dr. Tifa. Jadi ini ya familiar beliau berdua itu. Nah, baru langsung membahas tentang Hosinuddin ini. Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak ya. Makanya ketika kemudian tadi ada tuduhan yang mengatakan kalau itu Dr. Tifa eksepsi itu menyelamatkan Jokowi. Sama dengan yang nuduh orang yang sama juga. Ya, nuduh itu pro-pro bilang itu cara menyelamatkan Jokowi. Ini lagi-lagi saya kasih contoh. Itu kalau dalam film Ada Apa Dengan Cinta, ya, itu kata-kata dari Cinta kepada Rangga. Rangga, kamu tuh jahat gitu. Jahat banget tujuannya. Ya, itu jahat banget. Kami itu masih tetap concern untuk membela kepentingan rakyat. Tetap di tangan ini ya, kami itu tetap berjanji bahwa apa? Ijazah Jokowi. Ya, kalau itu disebut ijazahnya dia. Siapa pembuatnya? Siapa penggunanya? Nanti yang manfaatkan. Itu tetap harus dikejar. Tapi caranya tidak dengan kemudian mencoba, maaf ya kalau saya pinjam istilahnya Rocky Gerung, kita dulu mengikuti sidang yang sudah disetting oleh mereka. Betul. Jadi setting sidang itu adalah untuk mencari soal fitnah dan pencemaran nama baik. Tidak akan menguji ijazah di situ. Jangan berharap. Kenapa? Segala cara penyelamatan dia itu sebenarnya sudah dicoba. Iya, dia akan datang hanya dengan menggunakan Zoom nanti. Sudah kita patahkan supaya kita nggak mau, kita harus datangkan. Terus kemudian dia sudah menyiapkan ya mesin ketik yang nanti sudah kita lihat ketika kita meriksa barang bukti. Itu kan maksudnya nanti itu hanya ditunjukkan itu loh mesin ketik. Padahal kita nanti akan bilang, ayo harus praktek pakai mesin ketik itu. Itu sebenarnya sudah kita siapkan semua. Dokter Tifa sudah menyiapkan ratusan bahkan mungkin ribuan. Tapi dok, saya kok udah ada orang meng-setting supaya Jokowi itu nggak adil di sidang. Bukan karena kami. Jadi kami itu malah akan dijerumuskan, dan yang lebih ini baru saya katakan di Madilog ya. Pertama kali karena Madilog yang mengundang. Ada niat jahat banget yang nanti tiba-tiba Jokowi itu akan mencabut gugatannya kepada kami berdua, sehingga dia diglorifikasi masa. Bijak banget. Kapan itu bisa dilakukan? Ketika prosedurnya sudah berjalan. Emang bijak? Enggak. Karena begitu dia nyabut, yang dicabut tuh hanya pencemaran nama baik dan fitnah. 34, 35. 32, 35 ditinggal untuk kami. Sehingga kami justru akan dipidana dengan gede ya, dan kemudian dia bisa lepas dari tanggung jawab. Itu pula yang sempat ditawarkan dokter, makanya saya yes gitu. Ketika sidang pertama Dr. Tifa dan saya ada di situ, Dr. Tifa mengatakan menolak RJ. Betul. Tidak ada yang diketahui oleh Mas bahwa yang ditawarkan RJ itu hanya untuk pencemaran dan fitnahnya. Karena yang 32, 35 itu nggak mungkin di RJ. Kalau Dr. Tifa setuju RJ, udah namanya busuk kayak si omon-omon itu, ya. Karena tetap yang 32, 35 tetap jalan tuh kami berdua. Itu loh. Jadi di luar ini ada jalan, makanya kami harus smart. Dr. Tifa sangat smart dengan kuasa hukumnya. Ya, harus eksepsi. Eksepsi itu hak dari seseorang yang sedang dipidana. Saya harus smart juga memanfaatkan KUHP yang baru. Karena KUHP yang baru itu adalah bisa kita lakukan dengan menunda
Itu loh konsekuensi gua baru. Jadi artinya saya sangat mendukung sikap dari Dr. Tifa. Dan itu saya buktikan dengan saya hadir terus di persidangan beliau, ya. Dan saya juga menjalankan. Dan ini nggak ada yang namanya menyelamatkan Jokowi, nggak. Dia harus dikejar dengan nanti ijazah ataupun palsunya. Karena kami sudah pegang buktinya, skripsi segala sudah kami pegang. Itu Kang Dan. Ya, baik, sebentar ya. Nah, coba lihat ini. Ini kalau kita misalkan ya sekarang Roy Suryo itu kan sedang diserang oleh Joko Widodo. Makanya gesturnya dari Roy Suryo dan Dr. Tifa itu gestur defensif karena sedang diserang. Diserang dengan apa? Dengan ya fitnah, pencemaran nama baik, kemudian undang-undang ITE. Ini kan belum menyerang balik Roy Suryo itu. Jadi santai begitu ya, jangan gerusak-gerusuk. Nanti juga akan ada waktunya lah. Roy Suryo dan Dr. Tifa belum menyerang Jokowi. Ini nanti apabila Jokowi kalah di persidangan, itu bisa menyerang kemudian kepada Joko Widodo. Di situ baru main serangan. Santai begitu ya, tenang. Jangan gerusak-gerusuk. Tapi tadi kalau misalkan dikatakan ada desain di belakangnya, kata Mas Roy, bahwa Jokowi akan mencabut gugatan, saya tidak tahu ya apakah delik aduan itu bisa dicabut atau tidak. Kalau perdata kan jelas lah bisa selesai begitu ya antara penggugat dengan yang tergugat itu. Kalau masalah delik aduan, ini kan meskipun delik aduan tetapi itu kan pidana begitu. Entah masih bisa dicabut oleh Joko Widodo atau tidak. Nah makanya yang paling safe memang menyelesaikan dulu undang-undang ITE. Dan pra peradilan 3235 ITE itu saya rasa ya harusnya menang, Mas Roy itu. Harusnya menang. Karena acak-acakan sekali kejaksaan dan kepolisian yang mendakwakan hal itu kepada Roy Suryo. Kan ragukan. Ada lagi pertanyaan yang lain yang masih berhubungan dengan apa yang diutarakan oleh Mas Khozin, yang saya katakan mungkin agak insinuatif buat teman-teman berdua, adalah bahwa Mas Roy, bahwa Dr. Tifa itu adalah pengkhianat yang mengatasnamakan rakyat. Silakan. Oke, saya dulu ya. Yang kebetulan karena beberapa waktu yang lalu ya, orang itu tadi ketika duduk di sini, ketika ditanya oleh Kang Dasa, itu muter-muter. Anda masih kuasa hukum dari Roy Suryo nggak? Kan dia nggak jawab. Ya karena dia nggak berani jawab karena saya sudah mengeluarkan surat per tanggal 11 Juli. Surat perintah 11 Juli. Nah, kalau Bung Karno kan ada super smart, surat perintah 11 Maret. Kalau ini super sujul. Surat perintah 11 Juli. Yang memang sayangnya saya harus menghentikan teman-teman saya yang sangat baik. Teman-teman saya di TAKA, tim advokasi untuk anti kriminalisasi, itu teman-teman baik semuanya. Tapi memang sayangnya ada oknum, saya sebut oknum ini, yang berusaha mau sendiri. Penjarakan klien saya. Loh kok penjarakan klien saya gimana? Ya kan? Kan gitu. Coba dia bilang penjarakan, enggak. Klien saya siap di penjara. Loh kok klien saya siap di penjara itu gimana sih? Harusnya kan kita siap di penjara gitu, bukan klien saya, coba kan? Itu kan lucu banget kan? Jadi ibaratnya dia yang dorong supaya orang. Nah, tapi apa? Makanya saya katakan sekali lagi ini di Madlog yang insya Allah nanti viewernya luar biasa ratusan ribu ya. Mulai tanggal 11 Juli itu, saya memang terpaksa harus menghentikan surat kuasa saya. Dan kalau Dr. Tifa nanti boleh diceritakan. Udah salah kalau beliau menghentikan itu. Tapi saya nanti akan cerita lah soal itu nanti setelah Dr. Tifa. Sayangnya tidak bisa seperti RJ. Kalau RJ itu harusnya juga seperti surat saya. RJ itu yang namanya SP3 terus kemudian satu RJ, SP3 itu harusnya berhenti semua. Nggak bisa dicuplik. Saya pengennya juga gitu. Ya, kecuali saya bisa mencuplik ini aja lah yang saya keluarin dari kuasa hukum. Nah, itu sayangnya kan nggak bisa. Tuh yang keluar ya. semua. All hail. Keluar semua. Tapi nanti kalau ada yang masih ingin bergabung dan banyak, terus terang saja ini ya. Banyak yang udah kontak saya secara pribadi. Mas kami gabung ya, tapi diam-diam dulu. Oke, gitu. Banyak. Dan makanya makanya itulah. Tapi saya pun sebenarnya saya harus ngakui, saya mengaku salah kepada dokter. Sebentar ya, itu memang kalau dari apa yang saya lihat kemarin kan all hail Mas Udin. Itu kan sudah upload video tuh. Dikiranya video itu akan menjadikan sebuah klarifikasi lah. Jadi clear permasalahannya dan kita menjadi ikut mendukung gesturnya Khozinuddin. Padahal kan setelah saya lihat kemudian saya catat argumen dari Pak Kadir kemarinnya kalau tidak salah itu dari Pak Kadir, itu kan hanya berdasarkan asumsi yang jauh panggang daripada api. Itu asumsi
asumsi di atas asumsi di atas asumsi. Kemudian itu dijadikan sebuah aksi untuk menuduh seseorang dengan tuduhan yang paling buruk yang saya doakan setiap hari agar binasa. Nah, repot ini. Jadi saya lihat ya, dan saya sudah melihat beberapa beberapa pembicaraan yang ada di dalam video tersebut, itu kan 1,5 jam tuh. Saya lihat memang suasana orang-orang yang ada di sana tuh toksik itu. Ya, orang-orangnya ya toksik lah. Saya katakan, makanya kalau tadi dikatakan ada beberapa orang yang ingin bergabung dengan Mas Roy tapi diam-diam dulu, ya itu menunjukkan ketoksikan lingkungan yang ada di situ. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ini sebetulnya tidak melulu negatif ya. Apakah itu negatif? Tidak. Dari dulu yang namanya orang yang bawa-bawa agama itu suka ada penyakit di dalam hatinya, namanya hasad. Hasad itu dia penyakitnya para ustadz, penyakitnya para ajengan, penyakitnya para gus, penyakitnya para kiai. Jadi orang tatkala dia punya ilmu agama, ini penyakit ya. Dan saya beginilah di dalam kitab-kitab disebutkan, tatkala orang punya ilmu agama, dia itu merasa superior, dia merasa bisa menginterpretasikan sesuatu berlandaskan pemahaman agamanya, itu yang ada. Nah, tatkala melihat ada seseorang membawa hal yang sama yaitu agama, itu ada hasad, apalagi kalau melihat orang yang lain itu punya pengikut yang lebih banyak daripada yang bersangkutan. Ini saya berbicara secara umum ya. Saya tidak menuduhkan ini kepada 1, 2, 3 begitu secara khusus, secara umum demikian. Dan saya melihat di lingkungan itu terjadi. Nah, hasad bagi para ajengan ini itu ada jeleknya, ada bagusnya. Bagusnya kenapa? Ini saling berlomba nanti di dalam kebaikan begitu. Itu bagusnya. Jeleknya ya begitu, toksik. Ya. Jadi saya tahu lah sedikit banyak. Saya kan diajengankan juga begitu ya, di lembur itu. Jadi saya tahu, oh begitu. Pak tuh udah mengingatkan saya sejak dulu. Oke, silakan cerita. Versi dokter ya, Pak. begini ya. Jadi soal penyelamatan Jokowi, sudah tadi saya negasi ya, bahwa itu adalah dots yang terlalu jauh. Lalu ada lagi menyelamatkan diri sendiri, which is itu yang disebut sebagai pengkhianat. Itu kan luar biasa ya. Itu fitnah yang sangat luar biasa, tuduhan yang sangat luar biasa. Di antara semua orang yang terlibat di dalam kasus ini, siapa yang berjuang? Kami berdua. Saya tidak melakukan mencederai perjuangan teman-teman yang lain ya di kelas, tapi saya bilang klaster 2 ini. Siapa yang berjuang dan tidak pernah berhenti berjuang selama 1 tahun lebih ini, 1,5 tahun, kan kami berjuang. Siapapun yang membantu kami, siapapun yang mendukung kami berterima kasih. Tapi yang namanya perjuangan ini kami berdua. Gawang sekaligus kiper sekaligus striker itu kami berdua gitu loh. Ya, teman-teman di klaster 1 juga berjuang, tapi yang di klaster 2 maksudnya. Iya, maksudnya saya tidak ingin mencederai perjuangan teman-teman yang lain, tapi kita bisa lihat kan bagaimana kasus ini kemudian menuju kepada saatnya untuk membobol gawang itu kan siapa di situ. Dan ini namanya tuh takdir. Ya udah, kami berjalan seperti sebuah ada game yang selalu saya pegang, Pantare, Ai, Kau dan Mene. Ya saya begitu. Ya udah. Semua mengalir, semua berubah. Iya, mengalir aja. Heraklitos. Mengalir aja. Sambil kita tentu saja dengan smart melihat dari aliran itu. Makanya ketika kemudian kita berdiskusi ya, siapa Prapit, bagaimana dan sebagainya, ya kita memilih ini rel ini jalan kan begitu. Tapi kita nggak begini, enggak. Karena apa yang dilakukan Mas Roy akan menguntungkan saya, apa yang saya perjuangkan akan juga menjadi benefit buat Mas Roy. Kan begitu. Ya, Mas Roy nyikatin pasal nih ceritanya. Kalau pasal tersikat kan otomatis kena juga karena kami dalam satu laporan yang sama. Kalau kemudian sidang saya membuka jalan duluan sidang, Mas Roy kan mengamati dengan baik. Ya kan? Apa pada sidang itu, fakta-fakta persidangan dan sebagainya. Jadi kami ini saling ibarat kata kalau kita maju perang itu pada saat punggung kita berpunggung dan pedang kita jalan-jalan, pada saat kita harus bersama berjalan untuk bawa pedang masing-masing jalan gitu loh. Dan Kang Darsa, sebentar ya. Nah, itu kalau kita mau ya melihat downfall-nya Joko Widodo, dia itu kan mengandalkannya uang. Yang mana kita jelas nggak punya ya. Oligarki itu uangnya kan
lebih banyak daripada 99% masyarakat, kita loh patungan ngumpulin uang, itu nggak bakalan bisa ngalahin duit yang dipunya oligarki. Makanya mengalahkannya itu dengan akal sehat. Apakah itu masih bisa? Amat sangat bisa. 2 orang saja, coba lihat, bayangkan ya. 2 orang ini bisa buat Joko Widodo mengerahkan kemampuan-kemampuan yang amat sangat dahsyat selama selama 1 tahun lebih lah. 1,5 tahun itu. Kalau kata Mas Roy Suryo. 1,5 tahun. 2 orang yang cerdas. Tiba-tiba mau datang orang yang termulu syariat. All hail Yang Mulia Udin. Tiba-tiba mau datang orang seperti itu, mengedepankan emosi, hawa nafsu, bukan mengedepankan kecerdikan. Kalau kita misalkan lihat nanti besok lusa ya, misalkan nih seperti Tom Lembong mau maju kalau dia tidak trauma begitu ya, orang-orang yang cerdas dan punya integritas dan tidak bisa dibeli, itu maju untuk merangsak Joko Widodo, saya rasa tidak akan lama itu Jokowi itu. Nah, permasalahannya kan kita tidak direken ya. Saya berkali-kali udah ngomongin Jokowi itu ijazahnya palsu, ijazahnya kagak ada, orangnya pembunuh. Kan berkali-kali direken ke sama Jokowi, gak direken. Itu harus ada yang bisa. Nah, saya rasa Jokowi terjebak dalam hal ini kepada Mas Roy dan Dr. Tifa begitu. Salah pilih lawan. Jadi sebagaimana yang dikatakan tadi ya, ini adalah sebuah upaya yang amat sangat bagus, dan bagi kita masyarakat seharusnya, saya kira seharusnya semua elemen mendukung begitu. Jangan tiba-tiba ada orang yang entah kenapa kok malah menuduh, takut dan lain sebagainya. Itu kan menyedihkan. Ya, mudah-mudahan lah Sang Yang Mulia Udin ya segera minta maaf, supaya itu akan menjadi pukulan bagi para termul. Itu kan udah diomongin nih, oh Khosinuddin begini dan begitu, Khosinuddin minta maaf, bagus itu, udah kelepek lagi para termul itu. Upaya memecah belah itu bukan hanya dari kami berdua terhadap rakyat. Ini jahat banget. Kami berdua juga berusaha dipecah dengan cara apa? Itu Roy Suryo itu sengaja menjadikan Dr. Tifa itu probanda sebagai korban. Ya, probanda ya gitu. Jadi korban. Kalau cowok probandus, kalau probanda. Jadi korban yang duluan supaya nanti Roy Suryo bisa ngamati. Digiling, bukan begitu makanya. Jadi orang itu yang smart lah. Iya. Jadi melihat apa yang tampak di permukaan dan apa yang ada di bawah permukaan. Biasanya yang di bawah permukaan itu jauh lebih besar daripada yang ada di permukaan, kan begitu kan hukumnya gitu. Belajarlah untuk smart, melihat segala langkah. Kita ini sedang menghadapi suatu peristiwa yang terbesar dalam sejarah. Bukan hanya sejarah Indonesia, sejarah dunia. Kenapa? Kalau nanti, ya ini prediksi saya, kemarin Al Jazeera, kemarin BBC, wartawannya sudah mendekat. Kalau sampai kemudian, katakanlah eksepsi saya, ini kan ada 2 versi, ada 2. Eksepsi saya ditolak. Lalu Mas Roy pra-peradilan juga ditolak, bla bla bla. Kami semua sama-sama maju. Betul. Itu yang datang media, itu bukan cuma media Indonesia. Internasional. Perhatikan itu baik-baik. Kalau ya ini ya, kita bicara worst scenario ya dari versi kita. Saya eksepsi ditolak. Berarti sidang jalan. Mas Roy prapit ditolak. Kan kami berdua sama-sama sidang. Itu yang datang bukan cuma media-media nasional. Saya pastikan yang datang adalah BBC, CNBC, CNN, Al Jazeera dan sebagainya. Itu akan datang. Kenapa? Ini presiden yang sangat buruk buat seluruh dunia. Bukan hanya untuk negara ini. Iya. Tadi Mas Roy sebentar ya. Tadi saya lupa tuh. Kayak ini kan mengatakan bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa itu ya sekaligus striker ya, sekaligus penjaga gawang, sekaligus juga pemain tengah begitu kalau saya ibaratkan. Karena memang yang terlihat juga sekarang kan demikian. Yang viralnya kan beliau-beliau berdua, dan yang paling banyak ditekankan beliau berdua ini tanpa mengurangi perjuangan yang dilakukan oleh klaster 1. Nah, ini klaster 1 ini kemarin juga kayak ada yang jongkrok-jongkrokin Dr. Tifa dan Roy Suryo untuk mengikuti atau demi mengikuti orkestrasinya All Hail Yang Mulia siapa? Khosinuddin itu. Saya lihat ya, demikian adanya. Jadi saya juga jadi penasaran ini gimana yang klaster 1 kalau sudah masuk persidangan atas dakwaannya didakwakan, apakah mereka bakal dijongkrokin tuh sama Udin? Saya nggak tahu, dan terus terang saya penasaran. Ya, dan saya saya sarankan jangan sampai demikian. Ya, karena itu bermasalah. Entah ini kan belum ada juga. Jangankan persidangan, pelimpahan berkasnya juga belum ada itu. Yang klaster 1 itu. Apakah akan ditangkap? Nggak bakalan. Nah, itu benefit.
Ya, seharusnya yang klaster 1 itu berterima kasih kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa karena mereka berdua ini menjadi tumbal. Nanti sikap nasib mereka itu akan bergantung. Jelas kalau kepada takdir Allah mah itu mah gak usah dibahas ya. Bukan giliran bahasan itu mah. Akan bergantung kepada hasil dari persidangan Mas Roy dan Dr. Tifa. Yang mana seharusnya tidak terlalu lama. Ini kapan klaster 1 itu mau dimajukan begitu? Supaya kita lihat bahwa Khozinuddin di sini yang mulia itu sedang sangat salah sekali, dan ini sangat berdampak kepada kehidupan dan karir karir lawyernya, karir kepengacaraannya untuk ke depan. Dan sayang sekali kalau orang seperti Khozinuddin ini tidak mendapatkan kepercayaan dari klien. Saya sangat menyayangkan hal itu, dan itu amat sangat mungkin terjadi. Makanya untuk yang saya sayang loh sama Mas Khozinuddin itu. Betul. Wallahi demi Allah, saya tuh sayang sama yang bersangkutan itu. Ya, sayang kok ngomongnya begitu. Ya mudah-mudahan aja sadar. Saya mah begini ngomongnya sama siapa-siapa juga. Udah begini. Saya gak mau berpura-pura begitu. Udah begini saya mah. Begitu keadaannya. Sayang sama Khozinuddin itu. Kalau nggak sayang, bro, ngapain diperhatikan juga. Ya, banyak konten lain yang bisa saya bikin kok. Begitu. Saya bikin konten Khozinuddin yang nonton 20.000 itu. Kalau bahas Dr. Tifa, bahas Roy Suryo menyendiri tanpa Khozinuddin itu yang nonton bisa 80, 90, bisa ratusan ribu. Ya, ala kulli hal ya. Itu mudah-mudahan kembali. Nah, mudah-mudahan juga nanti tobat dari kehati-iyaannya. Bakal bagus sekali begitu. Ya, Dr. Tifa barusan juga bicara soal smart. Apakah dengan demikian teman-teman berdua mengatakan bahwa Aka itu tidak smart dalam persoalan ini? Kita nggak menyebut orangnya, tapi ini peristiwa. Ya, peristiwa ini beyond. Peristiwa ini, kasus ini itu beyond. Belum ada dalam sejarah kita yang 80 tahun terjadi peristiwa ini. Ya, ada seorang yang harusnya gambarnya tuh harum ya. Harum. Dipasang di sini. Dalam tapi sejarah tiba-tiba ditengarai ijazahnya palsu. Nah, kan begitu. Apa yang kita selamatkan? Negara ini. Supaya sejarahnya nggak hitam. Setidak-tidaknya di dalam kehitaman, kekelaman penggunaan apapun itu yang kita sebut sebagai dokumen, kita mencoba untuk membersihkan. Gitu. Dan menjadi catatan sejarah. Dan begini, memang apa yang kami alami ini luar biasa. Ya, mulai dari tadi tuduhan bahwa kita tuh menyelamatkan diri sendiri. Kemudian nanti akan RJ, tapi dengan cara lain. Kemudian akan datang ke tembok Solo. Terus ada juga katanya ada dari idenya dari Surabaya. Apalagi nih dari Surabaya. Fitnah ini kejam. Jadi kalau saya mengatakan gini dong, daripada kita tolak serius. Fitnah itu kejam. Tapi kalau fitness kejam. Coba kita tolak serius. Jadi artinya gini, ya bahwa apa yang kami lakukan itu tetap ya apa yang diciptakan rakyat itu kan sebenarnya kan ingin supaya ijazah sokol palsu ini terkuat. Insya Allah tuh akan kita kejar terus. Caranya jangan cara yang sangat jangan hanya pakai cara pidana ini. Jangan begitu. Ada cara perdata, ada cara CLS, semua jalan terus loh. CLS kami masih berjalan juga. Apakah akan ada itu silakan nanti lihat sendiri di Madilog ya. Atau ada yang mau part 2 silahkan tuliskan di bawah kolom komentar. Jadi ya apa yang disimpulkan begitu. Mohon bersabar. Karena kita sudah melewati 1 tahun, apa susahnya menunggu tahun depan, apa susahnya menunggu 2 tahun lagi, atau sampai 7 tahun lagi. Kalau memang yang Anda inginkan itu adalah sebuah kebenaran, begitu, tanpa mengorbankan anak bangsa. Karena dipepet-pepet pun nggak bakalan bisa. Apalagi Joko Widodo, coba lihat kemarin, kiloan emas itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 malam. Tapi ini lain scale-nya. Ya 1 tahun nggak selesai-selesai. Kelabakan Joko Widodo itu. Ya ala kulli hal, saya tetap mendoakan mudah-mudahan termul yang konvensional segera binasa dari muka bumi Indonesia. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.